Bapak-bapak pernah lihat sorga? Sorga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan kalau Al-Quran berbicara tentang sorga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu? Jangan kau susu, bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Caranya bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Tidak ada yang jawab dia, Pak. Mau ibu? Tidak ada yang jawab, Pak. Tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Ustaz. Bohong. Mana buktinya? Ramadan jalan di otakmu padahal kau tidak merokok siang hari. Itu perokok kayak beleng-beleng, bersandar-sandar. Itu aja dia kerja sampai 10 menit. Yang lebih parah kalau dia di toilet, keluar asap, dia isap, beleng-beleng. Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengar, Pak, tidak senang dia, maka tabung uangmu harga rokok, simpan uangmu harga rokok, buka umroh, kita umroh bareng-bareng. Itu lebih manfaat daripada biar kau marah. Saya mau pulang juga sebentar. Itulah api jenis pertama. Dibakar lagi 1000 tahun, berubah warnanya menjadi biru. Ini kompor gas. Pernah lihat kompor gas nyala biru? Itu. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna putih, seperti api yang dipakai memotong baja. Orang-orang yang kerja di perusahaan tambang itu, timah dia potong. Kenapa bisa terpotong? Rasanya tidak ada yang potong, padahal ada api, cuma karena warnanya menjadi putih, jadi kita tidak nampak dengan jelas. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Bayangkan, belum lagi dilihat. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang dalam masjid. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Itu neraka paling ringan kata Nabi. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka, dia bilang, sudahlah kayak kau datang aja dari neraka Ustaz. Dia cari kau nanti malaikat, dia putar godamnya. Itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau dihantam 1 kali, tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang, anak mahasiswaku, enak dong bisa main game dulu. Oh itu kalau di dunia, kalau di akhirat di blender kok. Nah, lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surgamu. Allah bertanya, mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu? Jangan kau susu, bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Caranya
bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Nggak ada jawab dia, Pak. Mau ibu? Nah, nggak ada jawab, Pak. Silahkan suamimu kawin lagi. Dia bilang, ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Nah, ini jalur pintas. Allah bertanya, ilustrasi surga. Surga itu 1 laki-laki, 7 bidadari. Bayangkan 7 bidadari, Pak. Dan bidadari perawan terus. Itu bidadari tidak pernah lepas perawannya. Begitu menurut hadis. 1 laki-laki, 7 bidadari. Dan di sorga baru dibayangkan apa yang kau mau sudah hadir di depanmu. Pernah dengar cerita penghuni sorga sama penghuni neraka? Belum? SMS-an lah penghuni sorga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ, bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Siang malam tidak ada kesempatan untuk ngaso. Waduh. Dia bilang banyak artis. Dia bilang sudah hancur semua mukanya. Lalu penghuni sorga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di sorga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang. Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka surga belum juga mulai. Ya, lihat. Kenapa ini jembatan dari surga belum mulai-mulai? Kita sudah sampai di sini. Teriaklah penghuni dari neraka, "Oi bos, kenapa itu jembatan belum kau mulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai?" Dari surga terdengar suara, "Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ." Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu dia hitung kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begini. Kontraktor hati-hati kok. Kau bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi. Bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat? Mentang-mentang kau pejabat mati tembak salvo 17 kali tembakan, dek, kau kira malaikat mundur? Tambah maju malaikat. Hati-hati. Biasanya yang banyak begitu tim sukses. Mumpung ada pejabat malam ini di sini. Tim sukses ini kadangkala siapa. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hilang 5 dia makan, kau makan itu uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu. Nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati. Kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini. Jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatanmu. Tapi begitu sudah 3 tahun kau pensiun baru diungkap kasusmu,
makan kau cilaka. Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor-kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menampil kada perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang wani pero, dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, pret. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit, Pak. Kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan, anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Tapi begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak? Tidak ada yang hadir, saya lihat. Coba kalau mau dicoblos, datang semua itu. Pakai songkok, pakai gamis, siap membela rakyat. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret! Begitu terpilih, hilang, tidak pernah ketemu lagi kita. Dia ganti nomor HP-nya. Banyak di sini? Banyak di kabupaten ini? Kau salah, kenapa kau pilih? Lanjut kisah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga? Tidak. Kau lihat itu hambaku yang ada di masjid. Luar biasa imannya kepadaku. Mereka belum pernah lihat surga, dia sudah meminta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi nanti ketika mereka melihat surga? Pasti mereka sangat menginginkannya. Lalu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, hai malaikat, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengajian seperti ini bukan sekedar dengar ceramah, tapi pengajian seperti ini menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu Ustadz Dasat, kecewa bos. Apa hebatnya Dasat? Kecil, ceper, kurus. Ada yang tidak enak kalau saya ketemu.
Ternyata kecil aja aslinya. Ibu-ibu lebih parah. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap ada pertemuan, Pak Bupati tadi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ada pembicara pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pertemuan pengajian begini menghapuskan dosa-dosa. Dan hebatnya lagi, kita bersyukur karena kita punya iman. Ada orang bapaknya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah, kafir dia. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya jadi pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Ada orang suaminya Nabi, istrinya tidak dapat hidayah, kafir. Nabi Lut. Ada orang paman Nabi tidak beriman kepada Allah, tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Quran mengatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya. Kita alhamdulillah di Lombok bukan kemanakan Nabi, bukan bapak Nabi, bukan istri Nabi, bukan suami Nabi, bukan paman Nabi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi ada yang berkata, tapi kan kami miskin Ustaz, tapi kan kami susah cari kerja, tapi kan kami tidak punya harta. Harta kita sesungguhnya paling mahal fi ahsani taqwim. Nih badan kita yang sangat sehat. Bapak, Pak, mau saya kasih hadiah handphone gratis, iPhone 13 512 giga gratis. Mau? Betul, angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau kok? Mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Hei, rusak lagi nih HP. Halo? Hei, halo? Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Coba. Dan hebatnya lagi Allah kasih kita ini telinga, dua pasang, tempatnya sangat spesial. Apakah pernah Bapak bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di bawah ketek? Halo? Ya, kok di mana? Satu lagi di bawah pantat. Halo? Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak pernah kursus. Apa pernah kalian kursus membedakan bunyi? Allah sertakan cara membedakan mana gelas jatuh, mana piring jatuh tanpa kau lihat. Ini saya baru 2 hari bermasalah, saya rasa telinga saya karena terlalu banyak terbang, selalu mendengung. Baru 2 hari. Saya bersyukur. Ternyata ada nikmat Allah yang saya abaikan selama ini. Nikmat ini telinga yang tidak sakit. Coba ini telinga. Kalau suruh bayar Pak, berapa mahalnya? Mau lagi saya kasih Pak. Handphone 4 kameranya. 4 kameranya Pak. Bapak-bapak yang sudah tua, untuk apa kau beli handphone mahal-mahal 4 kameranya? Nah cuma 1 istrimu. Kecuali 4 istrimu ya 4 kameranya. Kamera 1 istri pertama. Iya. Ini ada kamera mahal. Kamera yang saya bawa itu lebih 100 juta. Tapi apa itu yang mahal? Bukan. Biar kau punya kamera begitu ndak ada matamu. Ayo. Dan biar Bapak punya kamera harga lebih 100 juta, Bapak tidak punya ilmunya, Bapak ndak bisa pakai. Foto-foto. Ya setengah badan, 1,5 badan betul, ternyata pusat ke bawah. Harus Bapak tahu berapa kekuatan cahaya yang ada waktu ambil gambar. Beda ketika luar dan di dalam. Itu harus ditahu semua. Berapa jarak dari mata kita
kamera ke objek. Itu harus ditahu. Ada zoom in, zoom out, diputar. Punya duit 100 juta belum tentu kalau kau tidak bisa pakai ilmunya. Punya ilmunya tidak ada uangmu belum tentu kau bisa ambil pakai. Tapi alhamdulillah ada Allah kasih kita kamera namanya mata. Dia punya lensa namanya retina. Dia punya zoom out, zoom in namanya pupil. Dan hebatnya mata kita Allah sertakan yang namanya sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak Bupati, seandainya Bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana pegawai. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata security. Coba, hebatnya di mata. Bapak buka, langsung fokus. Tidak perlu kau putar-putar. Bayangkan seandainya ini mata harus diputar dulu kalau perang, maka polisi lebih dulu ditembak sama penjahat. Ada polisi di sini? Ada? Jangan kau musuhi polisi anak muda. Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi di Indonesia? Bayangkan susahnya kita kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, siapa kau cari? Hartamu dijarah, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Dirampok rumahmu, siapa kau cari? Penghafal Quran, tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan saya selama ada di Pulau Lombok ini, saya dikawal polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, itu polisi film India. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Karena hari itu besok langsung begitu saja. Saya tilang kamu. Ada surat-suratku Pak, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia tulis surat tilang. Marah ini anak mahasiswa ditilang. Bapak juga pembohong. Ngaku polisi baru pulpenmu pilot. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bapak tahu enggak? Kenapa kita bisa tablik di sini? Sekarang, tidak seperti sebelum awal-awal COVID. Dua sebabnya. Satu, diizinkan polisi. Biar Pak Bupati mau, polisi tidak mau, tidak jalan. Yang kedua, karena mayoritas kita sudah vaksin. Maka bapak-bapak yang belum vaksin, vaksinlah. Vaksin. Jangan lagi kau termakan hoax bahwa vaksin ada chip Cina. Chip beleng-beleng. Anustas melengke uang koin kalau sudah divaksin. Saya tes, belum vaksin, saya tes itu di sini. Saya simpan koin melengket padahal saya belum vaksin. Ternyata saya pelajari kenapa dia melengket, karena daki. Vaksin Pak, vaksin. Undian umroh gratis atas nama Abdullah bin Abdul. Sini. Bapak dapat undian umroh dari Pak Bupati. Mana kartu vaksinmu? Belum vaksin. Pemerintah Saudi menolak kamu. Naik undian haji, porsi haji naik tahun ini, tidak vaksin. Bapak tidak boleh haji. Pemerintah Saudi tolak. Maka umrohlah. Vaksinlah. Tiba-tiba mau pergi lihat anak kita yang wisuda di Surabaya, anak kita yang wisuda di Makassar, mau naik pesawat. Dia bilang petugas, mana kartu vaksin? Tidak ada, mohon maaf, tidak bisa naik pesawat. Maka saudaraku, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, vaksinlah. Tidak mungkin majelis ulama mengatakan halal dan aman kalau vaksin itu rusak kita. Vaksinnya dan enaknya gratis, tidak perlu bayar. Saya sudah vaksin.
Alhamdulillah, sehat walafiat. Ada orang sudah vaksin meninggal. Ya masa 10 juta orang divaksin tidak ada yang tiba ajalnya? Ya pastilah ada jalannya di situ. Bukan karena vaksin orang mati, tiba ajal. Vaksin tidak vaksin mati Ustaz. Makan tidak makan, ya mati. Kalau begitu kenapa kau makan? Kita vaksin ikhtiar. Dan kita memenuhi anjuran Nabi, la daror wala diror. Jangan kau celakakan dirimu dan jangan kau celakakan orang lain. Itu orang Islam. Kalau bapak tidak mau vaksin silahkan, tapi jangan keluar dari pagar rumahmu. Begitu kau keluar dari pagar rumahmu, kau kena kaedah moral sosial masyarakat. Kamu harus menjaga lingkunganmu. Itu kewajiban kita umat Islam. Ya, vaksin ya. Amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau bapak tidak vaksin, dapat rezeki umroh gratis, tidak berangkat. Masuk undian haji tahun ini, bapak belum vaksin, tidak boleh. Kalau pegawai negeri, alhamdulillah sudah semua. Tentara sudah semua. Polisi sudah semua. Inilah 3 benteng negara kita. Tentara, polisi, pegawai negeri. Mana ada tentara polisi belum divaksin? Semua sudah divaksin. Kalau itu vaksin merusak negara kita, meninggallah semua itu tentara, hancurlah negara kita. Masa negara di pemerintah pusat mau hancurkan negara kita? Tidak. Dan umumnya orang yang tidak mau vaksin adalah mereka yang tidak mencoblos dulu pilpres. Umumnya mereka yang tidak senang sama rezim. Boleh kok tidak senang sama rezim. Kita kecewa dengan pelayanan pemerintah, wajar. Tapi tidak berarti kau celakakan dirimu sendiri dengan tidak bervaksin. Ya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis. Mau? Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya, Bapak langsung lumpuh. Mau? Berarti alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha. Tapi apa alat transportasi paling mahal? Kaki yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur, Ustadz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak nikmat Allah berikan, kita pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Pak Bupati, keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10, yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah. Datang sholat jamaah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga hadir-hadir saya lihat sholat jamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok sama Pak Bupati. Katanya beliau tidak pernah kau dilihat salat jamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itu hebatnya kalau ada jabatan. Iya toh? Saya jadi Kapolres. Beda ketika Kapolres menyampaikan nahi munkar dengan seorang ustaz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kasih kempes ban motorku. Dia kencingi saya punya mobil. Kalau ustadz amar ma'rufnya nahi mungkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan, sudah hebat. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas, saya dapat kau mabuk, saya tangkap kau kasih masuk kau bui. Berhenti dia mabuk Pak.
Iya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pejabat, kalian dia diberi nikmat ustadz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwah, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada dari Lombok ini tidak ada mendakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab. Maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau taksiyah, tidak mau tahlilan, silahkan, kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Jangan kau cuma sahabat ustadz ini, hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustadz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati, penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustadz bikin sahabat Ustadz Dasat Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Dasat berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Dengar gitu kata. Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustadz, dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustadz ini dengar, selesai ustadz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan yuri. Kalau ustadz Dasat ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustadz itu ngantuk. Jangan, amalkan ilmunya. Jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus. Makin banyak kitab kamu baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Setelah itu silahkan kau sholat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama muridnya. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Pret. Iya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan
Ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, selalu penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batuk. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan Pak, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai ditunggu kamat. Naik turun, naik turun, naik turun. Pas tiba jamaah, beleng-beleng. 2, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi. 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang, lain pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Beleng-beleng. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu,
melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Dongo. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya toh. Kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang, yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta, kita di belakang amin amin saja, amin, dia doa silent, amin. Terdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang, ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Kau setujui suamimu kawin lagi? Dia bilang, ibu kenapa itu Ustadz poligami terus dicerita? Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Sudah bilang ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustadz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya, kita lihatlah itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut. Bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau jidat Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Kau ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk 2, digunting.
Dia bilang anak muda, jawab kau mesti bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya toh? Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. La haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran. Kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Wih, namanya Pak Imam Hina sudah semetorku. Ya, ada pegawai honor yang pakai sepatu sewa. Sepatu baru dibeli kasihan. Hilang sudah sepatuku itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa husu ikut. Imam baca wadduha, kita enak ikutnya. Kenapa? Kita hafal. Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahidin, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru dia bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz 200. Iya toh? Ternyata belum, sudah dibaca semua satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang. Coblos nomor 3. Ya. Makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha, salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang ngakhiri. Ada ini wallahu alam. Saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, hilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Dia lupa, diam saja. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda dakal berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kau kira rapat DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Saya pernah juga alami Pak, waktu saya masih SD di kampung. Imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama, tidak sepertinya biasa. Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam.
Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur jab kita. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidupmu. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi tidur. Lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh. Temanmu balik, assalamualaikum. Kau juga balik dan menguap. Sampai mati dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab. Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid. Seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita Pak. Allah. Baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita Pak. Ada lagi yang bikin bingung saya Pak. Itu kaki dikasih pindah jadi dikasih pindah. Ada saya sholat Allah, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau injak kakiku Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya sapnya rapat Ustaz. Saya bilang, dek begini, kalau mau rapat sapmu bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jari-jari kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Saya biasa ketawa Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi, pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambil dulu Quran, kita cium dulu? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat tinggi. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adikku ini yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita hargai, tapi jangan kau ambil saf paling depan. Karena biasanya kalian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung melangkah. Dan dia kurang ajarnya tidak mau itu tunduk-tunduk Pak. Dia berdiri aja. Kenapa? Karena tidak boleh menunduk sama manusia, hanya boleh kepada Allah. Kalau mau begitu, di belakang dek. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian mulia di sisi Allah. Tapi kalau kau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, tanpa kau tabe-tabe, hai, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Adab. Datang berjamaah, adab. Dan juga adab berjamaah, kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat orang Islam, ada adab. Imam salah, tidak langsung tarik, Pak Imam salah kok. Enggak, langsung, weh salah. Enggak bos, preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah.
Itu adab. Kalau kau demo silahkan, tapi jangan bakar fasilitas umum. Kau demo silahkan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silahkan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silahkan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu adab. Jangan mentang-mentang imammu salah kau tarik kakinya. Dan imam juga kalau salah tahu diri. Mundur. Jangan bilang pura-pura tidak dengar. Batallah salat kita. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita ini. Ketiga, masa pandemi ini tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka. Banyak orang bangkrut, banyak orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan, bahkan ada di antara kita keluarganya meninggal, karib kerabatnya meninggal, bahkan ada kawan saya ibu bapaknya meninggal dan adiknya juga meninggal. Covid tentu tidak ada yang Allah hadirkan di dunia tanpa tujuan. Ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil iktibar dari semua kasus-kasus. Allah hadirkan ini kalau kita bersabar menjadi amal. Kalau kita tidak kena Covid, bersyukur menjadi amal. Semua perkara umatku, kata Nabi, semua baik. Dia sehat bersyukur, alhamdulillah. Dia kena musibah bersabar, sabarnya, penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Yang keempat, ketika menghadapi masalah seperti ini, introspeksi diri. Dan cara paling baik mengintrospeksi diri kita, periksa solat kita. Solat diperbaiki. Adik-adik sekalian, kalian mau mencapai dunia, solatlah. Solatlah. Kecil buat Allah. Memberikan apa yang kamu mau, kecil buat Allah. Kalian berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, Allah dengar. Ya Allah perbaiki ekonomi keluargaku, Allah dengar. Ya Allah sembuhkan penyakitku, Allah dengar. Ya Allah jadikan saya kepala dinas pendidikan, Allah dengar. Allah semua dengar keluhan kita. Maka Allah menjawabnya, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Maka pulang dari taklim ini, Bapak, mari perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ, perbaiki kualitasnya. Jangan sampai kita sholat kayak main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Sholat kayak tidak semangat sekali Pak. Takbir aja kayak tidak pernah makan. Ayo, bisa jadi itu penyebab hidupmu susah. Sholat, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sholat? Boleh tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bayangkan kalau Bapak ruku. Bapak ketemu bupati tidak pakai celana dalam, kan tidak enak rasanya, risih-risih. Pak. Ayo, mari tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki baju kita pakai menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Jum'ah pakai baju yang baik. Jangan sampai kita sholat itu juga baju mencuci, dipakai jual ikan, dipakai ke pasar, dipakai ke sawah, pakai main futsal, pakai tidur, kau pakai lagi sholat. Ingat, ada dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya sholat, terutama ketika tumak nina. Apa itu tumak nina? Istirahat sejenak. Biasanya kita pakai dalam rukun itu, yaitu ketika kita selesai ruku, i'tidal, sujud. Ada orang itu tumanina. Misal, Allah, sami Allahu liman hamidah. Itu harus bernapas dulu sebentar, 1-2 kali bernapas, baru turun. Dan itu namanya istirahat sejenak. Tanganmu tidak banyak goyang. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu. Yang ketawa, saya serius ini. Sholat pun rukunya Pak, orang Bugis bilang mah pito-pito, kayak ayam makan.
Hati-hati, itu setan menyesatkan kita. Maka perhatikan semua itu. Selesai itu, maka yang kelima, sebagai wujud kesyukuran kita, pelihara persaudaraan. Jangan berpecah belah. Boleh berbeda. Tadi disampaikan Pak Bupati, di kabupaten ini semua ormas ada. Semua organisasi masyarakat ada. Organisasi politik ada. Silakan kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, berbeda pilihan politik, tapi satu tujuan kita, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Selesai pilkada, selesai pilpres, selesai urusan politik, jangan lagi kau berpecah belah. Jangan ada cebong, ada kampret. Cebong sama kampret sudah menyatu di kabinet. Jangan kalian di masyarakat bermusuh-musuh. Kalian tidak senang dengan rezim ini, tidak puas dengan rezim ini, biasa. Jangankan memimpin satu negara, satu rumah tangga saja. Kadangkala kalau dua anak berbeda pilihan, pusing kita, Pak. Apalagi satu negara. Maka jangan berpecah belah. Boleh berbeda pilihan, tapi mari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin rasanya berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu yang membatasi kita. Meskipun Pak Bupati tadi mengatakan bisa sampai jam 12, bisa? Mampu? Siap? Saya yang tidak mampu. Karena saya capek, masih perlu perjalanan panjang lagi. Doakan saya sehat walafiat. Mohon keikhlasannya membacakan suratul Fatihah, kesembuhan untuk telinga saya. Bisa ya? Nah, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil das'at latif al-Fatihah. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Loh? Siapa mereka? Jangan marah. Contoh saja, anak muda, lempox, banyak pelakunya di sini. Nah, campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah, antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak! Mati! Mati kafir kau cilaka. Makanya, hei anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apa lagi? Silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, balok. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu. Dekat saja jangan. Dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan, perbuatan setan. Bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan.
Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nah bilang cemen lu men. Dede anak mami. Masa baru 1 botol teler mako itu tahu teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, ndak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah? Ya, wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Terus sudah ceramah. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu Masya Allah. Bos, salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, enggak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mataku. Ini karena saya jantan. Enggak keluar. Terharu saya, Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba kalau kau selawat begini, runtuh itu setan, lari. Cobain, kita saja merinding. Tapi kalau selawat tidak semangat, ketawa itu setan, lihat kok. Nah bilang, coba setengah-setengah ini. Wah, lari setan cep. Coba kalau tadi soko salawat begini, ini yang disebut yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat kau dengan sebaik-baik salawat. Inilah tadi. Kalau kau salawat setengah-setengah, nah bilang setan, sakau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, coba yang penghuni diam, kita dengar pada petugas sipir dan kelapa salawat. Bagaimana kerasnya suaranya? Ayo, kita dengar. Mana lebih kencang suaranya? Kau diam, kita dengar ini yang pakai baju biru laut. Ayo, diam. Yang lain diam, kita dengar ini yang biru laut. Yuk. Gaya Naji. Ayo ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Oh, enggak dapat hadiah karena sama-sama kau jawab. Mestinya kasih naik, baru ditunjuk, baru kau jawab. Nah, enggak jadi. Ya. Nabi dan rasul itu ada 25.
Nah, ini pertanyaan. Siapa nabi pertama? Ah, enggak jadi lagi. Kebersamaan kalau ku kasih kau semua habis uang. Kalau begitu, siapa nabi paling terakhir? Ah, enggak jadi lagi. Ayo, ah, ini jago kalau kau tahu. Siapa nabi yang terkenal paling sabar? Angkat, jangan sebut, angkat tangan baru kau naik sini. Nah, siapa? Nah, ini Pak Janggo. Enggak. Penghuni juga ini? Hah? Ustaz itu. Sebelum jawab itu tadi ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo, siapa nabi paling terkenal sabar? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Coba saya lihat. Coba pakai kacamata. Bukan itu hadiahmu, bukan. Ini hadiahnya. Ayo. Ayo. Nah, sudah diam. Betul. Nabi yang paling sabar itu Ayub alaihi salam. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Kok kira saya Ustadz tidak ada masalah? Oh, masalah besar. Apa masalahku? Mau kawin lagi tapi takut sama istriku. Oh, masalah itu masalah. Masalah. Ayo. Kalian semua apa masalahmu sekarang? Hah? Mau keluar. Ayo, semua. Tapi demi Allah, kau tidak akan tenang menghadapi ini masalah penjara kalau kau tidak sabar. Apa itu sabar, Ustaz? Dengar dulu, jangan kau tepuk tangan. Bukan konser milenial ini. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar itu duduk-duduk di masjid, bersikir, subhanallah, 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 keluar air matanya bersikir, tiba-tiba dapat sipir, Pak. Saya sabar, Pak. Bukan sabar namanya itu, dongo. Masa tidak ada salah tadi tampilin kita melawan itu? Iya. Lalu mana itu sabar? Dengar mako. Ini manusia sabar. Dengar ini ceritanya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah berlimpah. Mega duit nah. Banyak orang bugis ini. Wah. Kok kasih malu lagi saya. Saya ini tadi malam bangga juga. Di majelis taklim itu banyak orang bugis. Saya pergi di majelisnya Gurudin, banyak juga orang bugis. Saya pergi ke Bontang, banyak juga orang bugis. Begitu masuk penjara, banyak juga orang bugis. Ayub alaihissalam diberi rezeki yang berlebih. Akhirnya apa? Bersedekah, membantu orang susah. Seluruh orang memuji kecuali iblis. Malaikat memuji, iblis berkata, tidak. Ayub dia hebat begitu, dia taat beribadah, dia taat bersedekah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, tidak, dia memang baik agamanya bukan karena dia kaya. Kata iblis, tidak, kasih saya waktu, saya coba dia. Kata Allah, silakan coba mako. Dicoba Ayub alaihissalam, habis niaganya, terbakar dia punya kebun, mati semua binatang ternaknya karena penyakit, jatuh miskin, bangkrut. Tapi ketika dia bangkrut, tetap berzikir. Datang iblis, Ayub, apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu? Sudah diambil semua hartamu, untuk apa kau puji? Berhenti kau puji itu Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kakaya.
Berapa banyak orang dari lahir sampai mati miskin-miskin masuk penjara lagi. Wah, iblis tidak putus asa. Allah berfirman apa? Kau lihat toh, hebat memang itu Ayub. Bukan karena dia kaya, memang agamanya bagus. Kata iblis, tidak ya Allah. Dia soleh seperti itu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia baik agamanya begitu. Kata Allah, kau teslah. Akhirnya diberikan kewenangan, meninggal anaknya Ayub. Datang lagi iblis. Yub, sudahlah, apalagi kau sembah itu Tuhanmu, hartamu semua diambil. Itu sekarang anakmu diambil lagi. Itu apa kau? Tuhan apa itu? Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya anak. Berapa banyak orang dari lahir, menikah, sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sudah punya anak, saya rasakan. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz. Sudah mau 25 tahun, umurku tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Bagaimana mau ada anakmu dan tidak ada istrimu? Tapi ada lebih hebat, tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur lagi ini. Barangkali ada di sini. Meninggalkan jejak. Lah cilaka. Oh, Ayub tetap beribadah. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, sudah ada hartanya habis, anaknya sudah tidak ada, tetap beribadah. Kata iblis, tidak ya Allah. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Akhirnya Allah berfirman, kau lihat tes aku sendiri. Akhirnya Ayub alaihissalam sakit. Apa Ayub berhenti beribadah? Tidak. Datang lagi iblis. Ayub, apa lagi itu? Kau sudah habis hartamu, anakmu diambil, sekarang kau sakit lagi, berhenti kau sembah Allah. Apa dia bilang? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati sakit terus. Nabi bilang mahasiswaku, saya Ustaz juga. Kenapa kau sakit? Nasihat kau di situ. Sakit hati Ustaz. Saya punya program di Makassar, namanya Makassar Hapus Tato. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 500 orang saya hapus tatonya. Ya. Selesai hapus tato, ada yang datang, Ustaz, boleh bantu saya? Apa lagi dek? Sudah hilang tatomu toh? Iya Ustaz, tolong bantu saya hapus masa laluku. Masa lalunya dia bilang, jama kok udah bisa dihapus itu. Ayub alaihissalam sakit tapi tetap beribadah kepada Allah. Kita baru sakit gigi di lapas, tidak mau beribadah. Piko sembahyang. Kalau sakit gigimu bos, sembahyang sakit gigi mako. Ayo, sudah sabar Ayub alaihissalam. Lalu Allah berfirman apa? Kau lihat toh, habis hartanya, anaknya wafat, sakit lagi, dia tetap beribadah. Hebat memang Ayub. Apa kata iblis? Tidak, dia begitu karena dicintai oleh rakyatnya. Coba kalau tidak ada temannya, habis tidak dia beribadah lagi. Allah berfirman, kau tes nih. Akhirnya apa? Digoda lagi satu kampung. Wahai penduduk kampung, itu penyakitnya Ayub bahaya. Kalau dia ada di kampung natulari kok, usir dia. Datang kepala desa, Ayub, tolong tinggalkan kampung. Kasihan, saya lagi sakit. Kami tidak peduli, kau tinggalkan kampung. Tega kau begitu. Selama ini saya bantu kalian. Tolong angkat tangan yang tidak pernah saya bantu di sini. Semua diam. Karena mereka ternyata pernah semua dibantu Nabi Ayub. Masa pada saat saya sakit begini kau mau tinggalkan saya? Dengar ini istri-istri di luar. Ketika ada suamimu cari nafkah kau sayang. Begitu masuk lapas. Siapa suruh kau masuk? Banyak begitu. Anggota dewan juga banyak begitu. Waktu belum dipilih baik betul.
Selalu datang idik itu daeng. Terserah kita. Kalau bukan kita lagi Pak, siapa lagi kasihan momen. Saya serahkan jiwa ragaku untuk Bapak. Bapak lah orang yang baik. Ini kartu nama saya Pak. Kalau ada masalah telepon saja saya. 24 jam saya. Masalah, tidak ada masalah Pak. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ya. Ayub alaihissalam tetap beribadah. Diusir, ditinggalkan kampungnya. Tapi tetap beribadah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Iblis penasaran. Lalu Allah berfirman apa? Hebat toh. Semua yang kau curigai sudah bagus. Tidak kata iblis. Dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Dia bilang Allah tidak. Memang dia baik. Akhirnya digoda istrinya. Bu. Piko goda itu suamimu. Akhirnya istrinya goda. Bang. Abang kan Nabi. Berdoalah. Supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Dengar apa jawaban Nabi Ayub. Saya malu berdoa kepada Allah. Saya malu minta kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Saya baru sakit 16 tahun. 16 tahun saya sakit. Masih lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Dengar ini. Kalian baru 1 tahun dalam penjara. Bebas selama ini 50 tahun. Kau lupa itu 50 tahun. Kenapa saya masuk penjara? Bleh. Ayo. Jangan pernah lupakan nikmat Allah. Kenapa kau masuk di sini? Karena Allah ingin sayang sama kalian. Coba kalau masih di luar, overdosis, mati kafir kamu. Ini penjara kecil men, kecil. Apa yang hilang di sini? Apa yang hilang? Kenapa kalian putus asa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian tidak mau sembah Allah? Kenapa kalian buruk sangka? Ini yang terbaik buat kalian. Coba kalau kalian di luar, mati kok gara-gara narkoba. Habis duitmu gara-gara narkoba. Ditembak kepalamu gara-gara narkoba. Allah sayang kamu, kau masuk di sini supaya kau ingat saya. Bukan ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah kamu mau berubah tidak di tempat ini. Ini sudah di dalam lapas masih mikir bagaimana caranya kasih masuk. Dongo itu namanya. Lihat siapa sipir bisa diajak kerjasama. Saya juga heran. Kenapa bisa ada masuk nak ketatnya mamu itu masuk. Bagaimana caranya bisa masuk? Nah itu 3 lapis dilewati periksa semua. Ternyata warna biru. Dengar kalian semua. Tidak ada manusia yang tidak senang duit. Termasuk itu petugas. Bisa jadi dia baik, tapi istrinya goda dia. Apa kek? Sudah lama kita menikah tidak ada gelangku. Ayo. Maka siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Sadar kalian. Allah tegur kamu. Masuk kau di sini supaya kau baik. Jadi kalau kau sudah lepas dari sini masih tetap narkoba dan di dalam masih kau narkoba, kau aslinya binatang. Maka sampai di sini berubah kau bos. Allah sayang kamu diparkir di sini. Jangan kau lagi pikir bagaimana caranya bisa masuk. Kasih masuk di pisang. Kasih masuk di pantatmu. Kapan kau tobat? Saya tanya.
Tunggu dulu. Kau berdiri di sini. 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 Waktu kau masuk di sini ada telinga atau tidak? Ada. Sekarang periksa, masih ada telingamu? Masih ada. Ayo, dia masuk ada telinga, sampai sekarang masih ada telinga. Waktu masuk di sini ada matamu? Ada. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada matanya. Pegang beda itu jenis kelaminmu? Ada atau tidak? Ada. Tetap ada. Lalu apa yang jadi masalah? Kau masuk di sini tidak ada yang kurang. Satu saja yang kurang, kau tidak bisa keluar dari pagar ini. Kau mau sholat boleh, kau mau puasa boleh, kau mau tahajud boleh, kau mau ngaji boleh, kau mau apa makan gratis. Ayo, turun nih. Apalagi bos? Kecuali kau masuk penjara dicabut telingamu satu, itu kau mikir. Kecuali kau masuk penjara dicabut matamu dua, itu kau mikir. Kau masuk penjara di sini sama kau masuk, sama kau keluar. Yang rugi kalau kau masuk di sini 15 tahun tidak ada perubahan ibadah yang kau lakukan. Itu rugi kamu. Kau kira saya yang di luar lebih mulia daripada kalian? Belum tentu. Biar dia di luar, tapi dia ngejar narkoba, banyak duitnya, banyak rumahnya, bagus mobilnya, tapi tetap ngedar. Kalian yang di luar lebih hina daripada mereka di dalam. Yang hina itu kalau kau tidak mau tobat. Sadar bos. Akhirnya Ayub alaihissalam apa? Digoda istrinya. Akhirnya dia bilang istrinya, capek kak kalau begitu, tidak bisa kak urus kau yang. Kau tidak mau, saya tinggalkan kau. Dia bilang suaminya, Nabi Ayub, baiklah, silakan kau pergi. Tapi kalau kau pergi dan kau tinggalkan saya, besok-besok saya sembuh, kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Setelah itu, Ayub alaihissalam diusir, tinggal di tengah padang pasir. Tengah padang pasir lagi sakit, yang menurut ilmu medis, sampai detik ini belum ada orang sakitnya seperti sakitnya Nabi Ayub. Di tengah padang pasir, tidak ada temannya, panas. Lalu Allah tetap memuji Ayub alaihissalam. Lolos dari ujiannya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam. Patokai, paciprak. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir. Muncul air. Lalu bajunya Ayub diambil untuk menutupi air itu. Lalu Allah perintahkan, Ayub, usapkan seluruh badanmu yang sakit dari kain yang basah itu. Dia usap seluruhnya, dengan izin Allah sembuh. Ayub alaihissalam kemudian setelah sembuh, berupaya kembali, berdagang kembali, berniaga kembali, sukses. Ketika sukses datang lagi istrinya. Ayub alaihissalam sukses, datang lagi istrinya. Nah ini kan istri juga aja yang begini. Ketika kita baik, senang. Ketika kita susah, dia tinggalkan kita. Pasti ada yang ngalamin. Pasti ada. Pelan-pelan apa bos? Kau yang salah. Apa? Istri cantik, masih muda. Kita kena vonis 10 tahun. Ketemu pantannya, ikhlas mako saja. Apa boleh buat? Inilah akibat kesalahan. Tidak mungkin istrimu di luar yang masih 25 tahun, cantik pula, masih muda, kau mau dia ditunggu 10 tahun. Perempuan jarang yang mau itu. Pasti Nabi bilang, goodbye my darling. Ku sayang kok kak, tapi apa boleh buat, saya tidak bisa kesepian di rumah. Daripada saya selingkuh, lebih baik kau ceraikan saya baik-baik. Saya menikah dengan laki-laki baik-baik. Saya doakan kau mudah-mudahan kau keluar dapat perempuan lebih baik dari saya. Kalau kau gelisah, nalah nih beda ikut tahu. Makanya itu kau yang salah. Jangan salahkan istrimu. Maka ketika gelisah kau seperti ini, kau tobat. Yang kau pikir
bagaimana saya lari? Bagaimana saya lari? Kau lari keluar, tidak mungkin mau istrimu. Kenapa kau buronan? Jelas? Jadi kalau ada begini, Ayub ditinggal istrinya, setelah sukses datang lagi. Memang ada perempuan begini, memang ada. Datanglah istrinya, yang maafkan saya ya. Saya hilaf. Saya tidak tahan waktu itu bang. Kada manahan jar. Dia bilang Nabi Ayub, oke, saya maafkan kau, tapi kau masih ingat sumpahku, kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Sekarang saya harus cambuk kau 100 kali. Lalu Nabi Ayub, jangan kau lagi salah paham ah? Dia bilang, oke, kita janji ya, kau mengkhianat, saya keluar nanti ku cambuk kau 100 kali. Masuk kau lagi penjara. Nabi Ayub alaihissalam datang istrinya, dia ambil cambuk. Dia mau cambuk istrinya 100 kali. Gimana caranya? Dia kumpul lidi. Tahu lidi? Tahu. Lidi yang kecil-kecil 100 batang. Lalu diikat menjadi satu, lalu dia pukul istrinya. Di mana dia pukul istrinya? Di telapak kakinya. Sayangku, kau pernah berdurhaka, saya pukul kau 100 kali ya. Angkat telapak kaki kata yang. Nah, selesai. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi memukul karena rasa cinta. Ini kau dipukul kau sekarang ini. Allah pukul kamu sekarang ini. Bukan dipukul di tinju mukamu. Tidak mentang-mentang saya pukul kau 100 kali. Pak. Allah sayang kau dipukul. Untuk apa? Kau ingat. Maka masuk di sini bos, tobat. Tobat, tidak ada pilihan. Sabar. Kita gelisah dengar berita anakmu begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa boleh buat? Ini hukumanku. Mudah-mudahan saya dihukum di sini menghapus dosa masa laluku. Bos, kalau kau begitu tenang hatimu di penjara. Masuk pagi kau pergi olahraga. Futsal. Sehat kamu. Kalau kau di tempat tidur berpikir bagaimana caranya saya bisa lari. Oh, jam sekian enggak bisa kau tidur dong. Pasrah kau saja. Kau dengar lagi istrimu. Oh, istrimu dibonceng cowok gagahnya. Lewat komen. Sabar kok. Ya, apa boleh buat? Ini resiko. Supaya istriku tidak berbuat maksiat. Insya Allah bulan depan saya ceraikan dia baik-baik. Supaya dia tidak berdosa dan saya juga tenang perasaanku. Kalau kau diponis 15 tahun, istrimu masih muda, bahaya itu. Tapi kalau istrimu sudah 70 tahun, kau diponis 3 tahun, tiba-tiba dia mau menikah lagi, pasti kau bilang segerami biar. Nah ya, jadi sabar. Bagaimana aplikasinya sabar itu? Yaitu bawa kepada sisi positifnya. Saya masuk penjara ini karena Allah tahu kalau saya di luar saya overdosis. Saya masuk penjara sini Allah tahu kalau saya di luar saya ditembak mati kafir saya. Maka tenang perasaanmu. Saya apa yang kurang di sini? Kau di penjara. Kenapa memang? Saya akui saya salah. Ya memang inilah. Mudah-mudahan saya di penjara lepas dosa-dosaku. Daripada yang di luar koruptor, sogok kiri kanan, tidak pernah bertobat, tidak pernah masuk penjara, mati kau di penjara di dunia. Tidak ada artinya ketimbang penjaranya akhirat. Kalau api di dunia bos kecil. Api neraka 69 kali panasnya api di dunia. Ada di sini ada tato, mau dihapus tatonya? Ada. Coba kau kasih rokok. Bisa kok? Bisa. Bos, itu baru rokok. Itu api neraka 69 kali panasnya itu api di dunia. Baru rokok itu lompat maka Allah sayang kamu. Allah sayang kalian semua.
Ditunjukkan supaya kau berhenti masuk di sini, keluar kau menjadi orang baik. Sudah, tenang perasaan. Yang kedua, selama kau di sini bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Ustadz? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek mau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Sore waktu paling baik istighfar itu selesai sholat maghrib. Tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya, dijamin pasti masuk surga. Tapi kata Nabi, satu kali beliau duduk 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya itu Nabi, tapi satu kali duduk 100 kali istighfar. Maka kalian kalau mau manfaat ini tempat, tidak ada kegiatan, kau duduk sambil lihat-lihat taman, sambil apa di dalam, kau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Itu ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Kau sedih, kau bayangkan lagi dosamu, istighfar. Kau bayangkan susahnya anakmu di luar, kasihan. Kau sedih, perasaanmu tidak tega lihat anak kita sengsara. Istighfar, apa daya, inilah Allah kasih kita. Dalam hidup ini, orang beriman itu ada 6 imannya. Rukun iman itu ada 6. Satu diantaranya percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baikmu ketika kau nikah, takdir burukmu kau ada di sini. Kau harus terima. Mau apa? Tidak ada orang suka di penjara, tapi inilah takdirmu. Tidak ada orang kena mau senang di sini, tapi ini Allah kasih. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perbanyak saja istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba cewek penghuni, ada juga penghuni perempuan sini? Oh, tidak ada? Syukurlah. Kalau tiba-tiba lihat film-film porno, kau siksa dirimu itu bos. Itu namanya kau cari penyakit. Jangan kau nonton. Selama kau tidak nonton, kau tidak akan pikir. Selama kau nonton terus, hancur kau. Maka berhenti kau nonton. Sekamarku Ustaz, saya tidak nonton tapi saya dengari. Tutup telingamu. Ya, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada rasa sedih, rasa cemas, ada pikiran galau, istighfar, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu aja. Coba amalkan itu bos, amalkan itu. Yang kasih tenang perasaan itu taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih kencang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Bos, Ustadz, besar dosaku Ustadz. Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai kau datang membawa dosa,
penuh langit, penuh bumi dosamu. Wala tai'asu mir rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, jangan kau kecil hati. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba. Jadi yang masalah bukan dosa. Yang jadi masalah, mau ndak kau bertobat? Mana ada manusia tidak ada dosanya? Ini malah muka-muka penuh dosa semua kita, Pak. Jangankan kita, woi, jangankan kalian para pengedar, para pemakai, para penyogok dan disogok. Nabi, para nabi dan rasul ada dosanya. Nabi itu bos, ada dosanya. Nabi, apalagi kalian yang tidak pernah mengaji. Bukan dosa masalah kita, saudaraku. Bukan kesalahan masalah kita, saudaraku. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat dan tidak mengulangnya. Itu masalahmu. Datanglah anak muda. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Kena saya musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Berhubungan suami istri. Takkan batal itu dosa. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, kau berhubungan suami istri, batal. Ya. Bagaimana kalau mimpi basah? Mimpi basah sah. Tidak batal puasamu. Yang penting begitu kau bangun langsung kau pergi mandi. Kalau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri batal. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, wah besar dosamu bos. Kau puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Bah, tidak salah. 1 bulan saja saya lepas. Apalagi 2 bulan. Mati saya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Fakir miskin, iya. Kau pulang kampungmu kasih makan. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, ya baiklah. Ambil kurma Nabi, ambil roti. Bawa pulang, cari ke orang miskin di kampungmu kasih makan ini. Kata ini orang, saya paling miskin di kampungku. Ini yang saya bilang tadi, sudah miskin kurang ngajar lagi. Kalau kau miskin, jangan kau banyak gayamu. Sudah. Akhirnya apa? Kata Nabi, ya sudah, bawa pulang kau makan sendiri. Coba bos. Paha pengampun. Ada lagi preman, premannya preman. Zaman ini zamannya Isa. Premannya Pak tukang bunuh. Tapi dia bertobat. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu anak muda? Dia bilang, saya ini tukang pembunuh. 99 orang saya bunuh. Wih, banyaknya. Saya tidak mau dia 100, makanya saya bertobat. Diampuni enggak dosa saya? Wah, kau enggak diampuni dosamu. Pergi kau dari sini. Marahin anak muda digertak. Dia tikam pula itu pendeta. Pak! Mati lagi. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu? Tadinya sebenarnya cuma 99 orang saya bunuh. Cuma ada di sana lagi kasih jengkel saya. Cukup 100. Kira-kira diampuni enggak dosa saya? Kata pendeta ini, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di sebelah desa, ada desa di situ tempatnya guru dan orang-orang bertobat, kau ke sana. Senangin anak muda. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Di perjalanan meninggal. Belum sampai di tempat meninggal. Ribut malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kuis. Jangan jawab sama-sama. Angkat tangan. Siapa yang tahu namanya malaikat penjaga surga? Ini. Sini dulu bos. Oh iya di situ mako. Ridwan. Siapa yang tahu nama malaikat penjaga neraka? Siapa? Malik. Malik. Ada bos. Jangan kau belikan rokok nah. Ada merokok di sini? Banyak.
Aduh. Bos, berhenti merokok. Hei, seluruh ulama di Timur Tengah mengatakan rokok itu haram. Bagaimana perasaan mau tenang kalau kau tidak mau berhenti merokok? Nah bilang justru kalau saya merokok saya tenang. Itu setan bos. Kalau ada bilang tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, bohong. Bohong itu. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Saya tidak bisa berhenti. Memang kau tidak bisa berhenti tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Datang ke sholat maghrib. Hari ini kau niatkan, ya Allah mulai hari ini saya berhenti merokok. Tidak mungkin Tuhan tidak bantu kau. Kalau kau bilang berhenti mau Ustaz, 1 kali mami 1 hari. Belum itu bos. Dan itu perokok itu kayak orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng toh? Coba lihat itu perokok. Ini aja nak kerja. Tidak tahu apa nak pikir. Isap, buang. Itu aja nak kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyai. Sayang-sayang itu uangmu 25.000. Kunyai. Jangan kau buangi uang itu bos. Ada perokok di sini? Berhentilah saudara ya. Saya doakan. Bayangkan itu saudara-saudaraku. Itu pembeli rokokmu kau tabung. 25.000 1 hari. Kau kasih masuk di sini. Mudah-mudahan itu yang 25.000 kau tabung akan menjadi kendaraan Mercy-mu nanti di akhirat. Kau tabung kasih anakmu setiap datang 25.000. Tabung cukup 1,5 juta. Bungkus baik-baik kirimkan anakmu. Nak, jaga mamamu di rumah baik-baik. Saya dosa nak. Jangan kau ikuti saya. Saya sudah tahu ini akibat saya salah. Saya percayakan kamu sebagai kepala rumah tangga nak. Ini uangku 1 juta sebagai wujud penyesalanku kepadamu. Keluar itu air matanya anakmu baca itu suratmu. Malah kau bilang nak, jangan kau lupa bawa ngerokok 1 selop. Ya kau ketawa, serius orang ini. Coba. Kan itu narkoba masuk sama kamu dari awalnya rokok. Iya toh? Mulai dari rokok. Rokok mau rasa yang lain. Penasaran. Tadinya nak kasih gratis kok. Sudah kecanduan. Pima kau cari. Kenapa tahu Ustaz? Ku baca. Yang kau lagi bilang saya pelaku. Bisanya itu. Tuh. 2. Cara bertobat yang pertama istighfar. Pak, amalkan coba hari ini. Kalau kau gelisah, tidak tenang perasaanmu, istighfar kau. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau nak kau bikorang, dede soalim, biar mi bos, saya takut gak sih. Astagfirullah, soalim biar mi, kampunganmu biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. 2. Cara bertobat yang kedua. Setelah memperbanyak istighfar, cara kedua adalah memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain. Sama sholat taraweh. Sama sholat tahiyatul masjid. Sama, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau taubat, niatnya taubat. Bagaimana niatnya? Niat itu Pak, tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan oleh bibir. Niat itu bahasa hati, biar kau tidak ucapkan sah. Kalau mau ucapkan sholat taubat boleh, niatnya begini. Usalli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya bahasa Bugis, uniakang masampaja sunat taubat, 2 rakaat. Sunnah iri seseku, sabah Allah ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal itu Ustaz, ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilang maki begini, Tuhan, sembah sunat taubat karena Allah. Boleh. Ya, daripada kau tunggu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang mah kau. Kau ndak pernah sholat duha karena kau ndak hafal salinya, ndak pernah sholat tiba mati, ndak pernah kau tobat. Tobat sholat bahasa Indonesia saja.
Tuhan, saya sunat tobat karena Allahu Akbar. Sudah, baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah? Baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Sudah itu ruku, naik sampai seperti rakaat biasa sholat. Coba. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Boleh. Boleh bos, boleh. Ada anak muda masuk masjid. Jalan. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat, Dek? Ku lupa salina, Ustaz. Tidak harus begitu. Berapa rakaat, Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Kapan dilaksanakan? Selesai sholat maghrib, nunggu isya. Saya tidak tahu di lapas ini apakah penghuni boleh sholat maghrib di masjid. Nggak boleh. Nah, karena kau belum dipercaya. Iya, kalau kau dipercaya dikasih kau kebebasan. Nanti kau dikasih lepas. Tapi kan kau tidak dilarang sholat di ruangan toh? Tidak. Kau sholatlah di situ. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, langsung kau sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Sholat taubat, kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, kau taubat di situ. Bagaimana? Jangan kau pakai bahasa Arab. Nanti bingung malaikat. Kalau kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Tadi niatnya sholat taubat. Kenapa dia minta jodoh? Karena jodoh. Doa minta jodoh, kau baca dong kau. Bingung malaikat, apa maksudnya ini? Maka bagaimana? Kau tobat pakai bahasa Bugis. Buat tak dampangan nggak kasih. Tak lupa Kak Puang. Ya Allah, maafkan saya hilap ya Allah. Engkau berikan saya nikmat kebebasan, tapi aku mengkhianatimu ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba ini ya Allah. Hari ini saya bertobat ya Allah, bimbing saya agar saya bisa tobat istiqamah dalam tobatku. Amin. Nah dengar temanmu toh, nah dengar temanmu itu bisa jadi setan. Dia saja dia setan. Setan dia tidak bisa goda kamu, maka dia masuki temanmu sekamar. Ya Allah, ampuni saya. Mulai digoda temanmu. Tes. Ya Allah, berikan saya kemampuan. Saya tidak mau mengulangnya lagi ya Allah. Langsung datang temanmu. 1 pil bos. Gratis. Oh ya Allah, tunggu. Ya, saudaraku, tidak ada yang bisa mengubah kalian kecuali diri kalian sendiri. Biar kau kasih masuk di sini 30 tahun, kau dicambuk tiap hari, tapi hatimu tetap melawan, kau tidak akan bisa merdeka. Tapi kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, meskipun dirimu di penjara, tapi kau dimulia di sisi Allah. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, tapi dalam penjara mendapat keluar menjadi hebat. Buya Hamka pernah di penjara zamannya Soekarno, tapi dalam penjara lahir bukunya, kitabnya yang sangat populer. Soekarno pernah di penjara, tapi dalam penjara konsep Republik Indonesia lahir. Bisa jadi Allah sayang kalian masuk penjara karena Allah ingin cinta kepada kalian, keluar menjadi hebat, lebih hebat dari saudaramu, sepupumu. Nah itu kalau kau mau berubah. Kalau kau tetap iya nah, gara-gara kau nah saya didapat. Keluar kak nanti tunggu mau kau. Begitu kau keluar kau pergi tinju, kau tikam itu yang hianati kau, masuk lagi penjara. Sudah lupakan, jangan dendam. Lupakan itu semua. Keluar nanti ini kau kerjasama sama sekamarmu. Bos, kita harus kerjasama melawan ini.
Selama ada satu di antara kita tidak bertobat, ini bisa menjadi setan buat kita dan mempengaruhi. Jangan Pak, kita bekerja sama. Ayo, ada macam-macam di antara kita harus saling mengingatkan. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hebatnya Tuhan tak bos, beda dengan manusia. Kau hianati saya, kau datang minta maaf. Ustaz, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu itu yang hilang. Kau paling ambil barangku. Pantas hilang, ternyata kau yang ngambil. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya bos. Allah, kau datang membawa dosa kata Allah. Kau datang dengan berjalan, aku datang menyambutmu dengan berlari. Kau datang berlari, maka aku datang merebutmu. Coba. Maka Allah cuma minta taubatan nasuha. Hebatnya Allah, kau banyak dosa. Datang bertobat, janji Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya perlu lurus. Woi, belum. Jangan dulu berdiri. Belum. Bos, saya perlu luruskan. Tadi kan saya masuk itu dibilang, jangan cipika-cepiki, jabat tangan saja. Bukan sombong. Bukan angku. Tapi kalau cipika-cipiki bisa 1 jam baru sampai di sini. Itu sebabnya ya. Ya jabat tangan saja. Kalau cipika-cipiki lama, saya buru-buru mau ke bandara. Bukan saya tidak mau. Tadi subuh juga ada cipika-cipiki. Tebal nak kumisnya. Kalau cipika-cipika pipi sama pipi. Ini hidungnya sama kumisnya. Sudah. Sudah itu, laba ada juga di mulutku deh. Ya. Saudaraku, tidak ada yang bisa memperbaiki kalian semua tanpa hidayah dari Allah, dan hidayah itu tidak datang begitu saja tapi harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Datanglah sholat ketika waktu sholat di masjid, ketika boleh masuk ke masjid, atau paling tidak di ruangan, minta pertolongan dan minta didoakan orang tua. Datang orang tua tak perlu cium kakinya, perlu. Maafkan kak, saya kasih malu selama ini, tapi doakan saya mak, mudah-mudahan saya dapat hidayah di tempat ini. Ibu tidak usah cemaskan saya, bos. Kau kira itu ringan melihat anak di penjara? Barangkali kalian bisa betah dalam penjara, tapi orang tua belum tentu dia rela dan tahan lihat anaknya masuk penjara. Saya saja punya anak, jatuh saja marah saya pak. Saya marah-marah itu pembantu sama istriku. Satu je anakku kok bisa kasih begini, luka-luka. Apalagi kalau dilihat itu anak masuk penjara, perih itu perasaan. Itulah dosamu kepada orang tuamu. Orang tua sangat sayang sama kita, dikasih malu. Satu kampung bilang, di penjara anakmu. Malu itu orang tua kita. Maka berdoa kok. Datang orang tua, cium kakinya orang tua. Maafkan saya mak. Doakan saya supaya saya tidak ulang lagi ini kesalahanku. Kalau orang tuamu sudah senang sama kamu, maka kasih tahu, mak, jangan kita terlalu sering datang ke sini. Ya, doakan saja saya tenang. Kan tidak gampang itu bos datang lihat. Malu rasanya kita. Satu-satunya lagi anak. Kau yang diharapkan menjadi orang baik, ternyata masuk penjara karena kehilafanmu. Maka muliakan orang tuamu, minta maaf. Lalu perbaiki, dan jangan kau selalu kasih berita jelek. Mak, dipukul kak lagi. Jangan, karena pasti tidak bisa tenang kesian perasaannya. Mak, tenang maki, saya bisa hadapi hidupku. Ini saya sudah dewasa. Ibu tidak usah cemas, saya bisa hidup dalam sini. Ibu tenang saja, doakan saja saya bisa beriman dengan baik. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya masih mau berlama-lama, tapi waktu jual yang membatasi kita. Terima kasih kepada Ormas Pandawa. Cocok itu ya? Pandawa berapa? Pandawa Kalimantan yang mengundang saya datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Kalapas. Siapa namanya yang menghubungi saya lupa. Pak Tamrin yang memberikan waktu untuk kami datang di tempat ini. Terima kasih saudara-saudaraku semua ya. Terima kasih Haji Rizal 77 Pon yang telah datang selama saya berada di Samarinda mendampingi saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.